Shalom, teman-teman, saudara dan saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sungguh indah kita bertemu kembali. Izinkan saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat kesempatan yang indah untuk bertemu kembali melalui siaran langsung ini. Semoga Tuhan menjamah dan berkarya dalam hidup kami lewat firman Tuhan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Mari kita bermula dengan nyanyian lagu rohani nomor 32 dalam buku nyanyian ini. Dia Raja, sembah Raja Mulia. Dia Raja, sembah Raja Mulia. Dia Raja, sembah Raja Mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya, dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah dan mulia, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Sekali lagi kita nyanyikan, Dia Raja. Dia Raja, sembah Raja Mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya, dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah dan mulia, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja Mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Amin. Tajuk yang saya mau kongsikan ialah Mizbah keluarga yang kedua, ataupun altar keluarga yang kedua. Bertajuk, ibu bapa mungkin tidak sempurna, tetapi boleh menjadi ibu bapa yang baik. Mungkin kita bukan ibu bapa yang sempurna, tetapi kita boleh menjadi ibu bapa yang baik. Malah, kita boleh jadi ibu bapa yang berhasil. Sebagai ibu bapa, kita perlu meluangkan masa dan berusaha dalam tugas dan tanggung jawab kita menurut firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pedoman hidup kita dalam tanggung jawab kita. Jika Anda belum berkeluarga ataupun masih bujang, adalah baik untuk Anda ambil bahagian dalam mizbah keluarga sebagai persiapan
untuk masa depan Anda. Kunci untuk kestabilan dalam keluarga adalah mendirikan dasar yang baik dan kukuh. Dengan dasar yang baik dan usaha yang bersungguh-sungguh, kita boleh menghasilkan keadaan yang berbeda di dalam keluarga dan juga di dalam masyarakat. Apabila dilanda ujian dan badai dalam hidup, keluarga boleh berdiri teguh. Jadi, jika Anda mendirikan dasar yang baik, apa yang Anda membangun di atasnya tidak akan roboh, melainkan akan berdiri teguh. Kita akan bacakan satu petikan firman Tuhan terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-7, ayat 24 sampai 27. Injil Matius, pasal ke-7, ayat 24 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi, dan ini adalah sabda Tuhan Yesus sendiri. Bermula dari ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerosakannya. Saudara, ini seperti satu perumpamaan. Ada dua orang sedang membangun rumah. Satu orang adalah bijaksana dan satu orang yang lain adalah bodoh. Tetapi kita tidak dapat membedakan hasil kerja keduanya. Kalau kita lihat dari segi strukturnya dan pandangan luar sahaja, Anda hanya melihat bedanya apabila badai, apabila angin dan banjir melanda rumah itu. Apa sebabnya badai atau angin atau banjir boleh membedakan hasil kedua orang tadi? Apabila angin dan banjir melanda, apabila badai melanda rumah itu, dasar atau fondasi rumah diuji. Saya ingat kita pernah melihat peristiwa di mana angin dan banjir melanda rumah-rumah di tebing laut. Badai melanda rumah-rumah di tebing laut. Seringkali kita lihat rumah-rumah roboh dan mengalami kerosakan yang dahsyat. Kita juga lihat ada satu atau dua rumah yang mengalami sedikit kerosakan, tetapi bangunannya tetap berdiri teguh. Apakah yang membuat bedanya antara rumah-rumah yang masih berdiri teguh berbanding dengan rumah-rumah yang roboh dan hanyut dalam banjir? Apakah sebabnya? Ialah kualiti bahan yang digunakan untuk bangunan.
Mungkin itu salah satu sebab. Tetapi rumah didirikan dengan kualiti bahan yang sama. Ini biasanya bahan yang digunakan pakai untuk mendirikan rumah adalah sama. Jadi, bedanya adalah pada fondasinya atau dasarnya di antara kedua rumah tadi. Rumah-rumah yang didirikan di atas batu atau fondasi yang kukuh akan berdiri teguh. Rumah-rumah yang didirikan di atas pasir sebagai dasar atau fondasi akan roboh apabila pasir dibawa dalam banjir dan fondasi rumah itu runtuh. Saudara-saudara, kita tidak kira baik bincang tentang fondasi bangunan atau fondasi untuk hidup kita. Prinsipnya adalah sama juga. Kita mungkin dahulunya pergi ke sekolah yang sama, makan makanan yang sama, mengamalkan tradisi keluarga dan budaya yang sama. Tetapi hasil akhirnya tidak sama oleh karena mendirikan fondasi atau dasar hidup yang berbeda. Ayat 24. Ini adalah Injil Matius pasal ke-7 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, sabda Yesus, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." Anda boleh menjadi orang tua yang baik dan bijaksana apabila mendirikan rumah tangga dengan fondasi yang baik. Dan mesbah keluarga, inilah tajuk kita buat hari ini, mesbah keluarga atau altar keluarga merupakan satu fondasi baik di mana kita boleh mendirikan hidup kita. Saya kongsikan satu contoh, satu pengalaman. Pernah saya melawat masuk ke satu restoran untuk makan. Dan tiba-tiba saya lihat pada satu meja ada seorang anak kecil yang duduk. Dari jauh saya lihat anak kecil itu dengan kelakuan baik, tidak nakal, tidak buat bunyi-bunyi, dia duduk dan berdiam diri. Dan orang tua, orang dewasa di sekelilingnya pada meja yang sama, mereka senang hati berbicara antara satu dengan yang lain. Saya rasa heran. Jadi saya pergi dekat dengan meja itu dan melihat apakah rahasianya yang membuat anak itu yang kecil, mungkin 1-2 tahun umurnya, dia berdiam diri dan tidak bergerak. Gara-gara saudara tahu apakah rahasianya, apa sebabnya? Inilah rahasianya. Saya lihat anak itu lihat telepon bimbit dan dia sangat tertarik dengan apa yang ditunjukkan, dinyatakan dalam telepon bimbit dan berdiam diri. Melainkan orang dewasa di sekelilingnya, mereka senang hati makan dan senang hati berbual dengan teman-teman. Kadang-kadang di rumah juga, orang tua, mereka sibuk, jadi mereka beri telepon bimbit, handphone ini kepada anak kecil. Dan anak kecil lah, telepon bimbit ini menjadi penjaga
kepada anak kecil. Ya saudara, telefon bimbit adalah satu alat elektronik yang baik kita guna pakai seharian, tetapi untuk dasar hidup, fondasi hidup dalam kita, untuk kita menghadapi cabaran, badai hidup, waktu ada masalah, ada malapetaka, kita memerlukan sesuatu yang lebih kukuh lagi. Maka dengan itu, mezbah keluarga ataupun altar keluarga merupakan satu fondasi baik untuk kita mendirikan hidup di dunia ini. Sekarang kita lihat kepentingan suasana rohani di dalam hidup kita dan rumah tangga kita. Suasana rohani. Anak-anak dan anggota keluarga kita perlu menikmati pengalaman rohani seperti persekutuan doa, pengajaran, pujian dan penyembahan yang dipraktik di rumah tangga kita. Sangat penting untuk kita mengambil tempat dan peranan sebagai ibu bapa, sebagai orang tua, mendirikan fondasi, dasar yang baik untuk mereka, supaya mereka tidak terpengaruh oleh media sosial dan rakan sebaya yang negatif. Saudara, jangan membiarkan anggota keluarga dibawa arus dunia yang negatif. Tidaklah terlambat untuk mendirikan mezbah keluarga. Bermula dari hari ini. Bermula dari sekarang. Penyakit wabak COVID ini banyak mencabarkan kita tentang iman kita terhadap Allah. Ingatlah, iman Kristian tidak hanya terhad kepada kesetiaan kita pergi ke gereja pada hari Ahad. Sebelum terjadinya penyakit wabak COVID-19 ini, kita ada tabiat pada hari Ahad pergi ke gereja untuk sembahyang. Itu adalah baik. Memang kita sangat mendorong. Tetapi apabila kita dilanda dengan penyakit wabak COVID ini, banyak perkara berubah. Dan kita harus menyesuaikan diri supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Mezbah keluarga tidak ada hadnya, tidak ada batasnya, tidak ada halangannya. Untuk pergi ke gereja, mungkin ada hadnya, ada batasnya dan halangannya karena penyakit wabak COVID. Tapi mezbah keluarga sangat didorongkan. Anda jadi ketua untuk memimpin mezbah keluarga. Jadilah orang percaya, orang yang beriman, yang kuat. Musim penyakit wabak COVID boleh membawa Anda mendirikan hubungan yang intim, yang rapat dengan Allah dan menjalin hubungan keluarga melalui persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Awak ke kita ngena peluang dia tu. Bisik kau ngau ruang bilik kita. Bala dalam ruang bilik kita. Lak ke kita bisik kita diau begulai semua agi ngau bala dalam ruang bilik kita. Kita semua agi diau begulai ngau Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pai. Allah Ta'ala anak ngau Roh Kudus. Tok me maya ya. Dia tok me peluang ya. Yang kekurangan dalam sembahyang, ibadah raya di gereja,
diganti dengan mezbah keluarga, pujian, penyembahan, sembahyang di rumah tangga. Maka kita lihat penyakit wabak COVID ada baiknya. Apa baiknya? Dari sudut ini, menolong orang Kristen menjalinkan hubungan dengan sesama anggota keluarga, hubungan lebih rapat, dan dalam lagi mendirikan fondasi yang baik untuk hidup mereka. Sebagai penutup, saya ingin menyatakan 3 jenis badai hidup yang sering atau yang biasa dialami. 3 badai hidup yang sering dialami atau 3 badai hidup yang biasa dialami. Jika kita telah persiapkan diri kita dan mendirikan fondasi yang baik, kita tidak takut. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Berbunyi, bermula dari ayat 2. Firman Tuhan berbunyi, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Jadi, apakah 3 badai dalam hidup yang biasa dialami rata-rata oleh semua manusia? Inilah dia 3 badai dalam hidup. Pertama, ekonomi. Dalam penyakit dan oleh karena penyakit COVID-19, ekonomi merosot dan akhirnya masalah keuangan. Banyak orang di negara kita, bahkan di seluruh dunia pun, termasuk Kristen, mengalami masalah ini. Orang hilang kerja, menjadi penganggur, dan menjadi miskin. Ini menjadi masalah yang biasa. Apabila badai hidup ini melanda Anda, fondasi Anda akan menjadi nyata. Jangan melisah. Jangan gelisah. Jangan gelisah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini terdapat di dalam Injil Matius pasal ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Badai hidup yang kedua yang sering melanda hidup kita sebagai manusia adalah kesehatan. Dan kesehatan, masalah kesehatan ada sangkut paut dengan sakit dan penderitaan. Sebagai Kristen, kita tidak lari dari penyakit, dari sakit, ataupun kita susah mau elakkan diri kita menjadi sakit dan juga penderitaan. Sebenarnya, sebagai orang yang percaya Kristen, kita lebih menderita karena kita juga menderita di dalam tangan orang berdosa yang menganiaya orang benar. Contohnya, kini di Kabul, di Afghanistan,
oleh karena peperangan, orang Kristen di Afghanistan menderita. Juga di negara Korea Utara dan juga di negara Cina dan negara lain, di mana orang Kristen, orang percaya mengalami penganiayaan, penderitaan. Rasul Paulus di dalam Alkitab juga ada satu jenis penyakit di mana dia alami, dikatakan ada duri yang membawa penyakit dalam tubuhnya. Timotius menderita karena ada sakit kelemahan dalam perutnya. Penulis Mazmur mendorong kita, terdapat di dalam Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Pemazmur menulis, bermula dari ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Badai hidup yang ketiga ialah kematian ataupun maut. Kematian ataupun maut. Satu lagi badai yang melanda kita ialah kematian ataupun maut. Kematian teman-teman dan orang yang kita sayangi, yang kita kasihi di sekeliling kita dan keluarga kita. Saya sendiri telah merasakan ini karena 2 minggu yang lalu mak saya, ibu saya sendiri dipanggil Tuhan, meninggal dunia. Jadi ini satulah yang saya mengalami. Apabila seseorang yang kita kasihi, sayangi, meninggal dunia, kita berduka. Kebanyakan kita faham atau sadar tentang kedukaan. Tuhan Yesus juga menangis di depan kubur Lazarus, temannya. Lebu maya bisi orang dalam ruang bilik kita, nadai kita asai sinu ati. Bisi penyinuk dalam hati kita. Tang kita dekat belajar, lebu kita harap ke Tuhan Yesus, ia beri kita pengadang ti besai. Mari kita merujuk kepada firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Firman Tuhan 1 Korintus, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 54 dan 55. Firman Tuhan berbunyi, dan sesudah yang dapat binasa ini, mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini, mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Dari firman Tuhan, kitab 1 Korintus pasal 15, Rasul Paulus menyatakan bahwa maut telah tiada sengatnya
dan Kristus telah menang karena telah mati di salib dan telah bangkit dari antara orang mati. Inilah yang memberi kita pengharapan yang besar. Ketegal Tuhan Yesus Kristus, Ia mati bak kayu regang, ketegal muai dosa kita. Lalu bak hari ketiga, angkat hidup baru hari pemati. Ia memberi kita pengadang tibesai. Kita berduka, kita menangis, kita menggumul dengan emosi kita, tetapi kita tidak seperti mereka yang tidak ada pengharapan. Karena kita ada seorang juru selamat, penyelamat. Kita bempu siku pengelepas di dunia itu sampai ke akhirat dan memiliki masa depan dalam Tuhan. Akhirnya, beda antara orang bijaksana dan orang bodoh yang mendirikan rumah ialah ini. Di ayat 24, ini Injil Matius pasal 7 ayat 24. Firman Tuhan berbunyi, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu." 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi saudara-saudara, saya mendorong Anda kalian, jadilah orang bijaksana. Jikalau Anda adalah ibu bapa, jadilah ibu bapa yang baik dan pimpin keluarga Anda dengan baik. Amin. Mari kita sekarang persiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Sediakan roti dan air. Kita diatuk teka makai roti pengingat Tuhan. Awak ke kita nyendia roti ngau air. Mari kita baca firman Tuhan sebagai dorongan dan peringatan. Firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 25. Nanti kita baca buku kudus dalam Yakub Iban. Kita bertemu ya dalam surat 1 Korin bagi 11. 1 Korin bagi 11 ayat 23 ngagai 25. Firman Tuhan berbunyi, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.'" Ayat 25, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Maka roti melambangkan tubuh Kristus, cawan ini melambangkan darah Kristus, Tuhan Yesus Kristus,
yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membuang dosa kita, menyucikan dosa kita, mengampuni kita dari dosa. Mari kita menerima roti dan minum air ini dengan ucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur karena Bapa mengutus anak putramu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, datang ke dunia ini. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Engkau mati di salib untuk dosa kami dan penyakit kami. Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberi kami hidup yang baru dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, darah-Mu dari darah gencelan muai dosa kami. Aku menerima dan menyambut Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat dan pengelepas kami. Kami hidup bertuai ke Tuhan. Kami berdoa lalu bersampi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mengakhiri dengan menyanyikan lagu tadi nomor 32 di dalam buku nyanyian ini. Nomor 32. Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia Raja, sembah Raja mulia. Pada Yesus kemuliaan, kuasa dan pujian. Dia Raja, agungkan kuasanya. Dari taktanya pada kita puji Dia. Tinggikan, muliakanlah namanya Yesus. Hormatlah dan mulia, Kristuslah Raja. Oh, Dia Raja, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dimuliakan, Raja segala raja. Nah, sekarang kita mau kongsikan, kita sampaikan pengumuman untuk gereja. 1. Yang pertama, kita dorong semua anggota keluarga berkumpul dan mulakan sembahyang dan misbah keluarga. Biarlah orang yang sudah jadi Kristen pimpin sembahyang dan misbah keluarga. Jika Anda ada pertanyaan dan masalah, bolehlah hubungi pastor. Nomor 2. Jika di rumah Anda ada TV box, sila subscribe kepada Pastor Betty atau Pastor Michael YouTube channel. Sambung ke TV di rumah dan sama-sama saksikan dan menonton khotbah hari Minggu. Dorong semua orang kumpul bersama-sama, duduk di ruang tamu, menonton program dalam TV. Puji Tuhan. Yang ketiga, jika dalam keluarga Anda ada anak kecil, Anda boleh saksikan dan menonton Superbook Malaysia Channel. Kita dorong orang dewasa
dalam keluarga, duduk bersama-sama dengan anak kecil. Yang keempat, kita dorong saudara dan saudari, termasuk pemimpin gereja dan pemimpin kelompok sel, turut serta dalam persekutuan doa pada hari Rabu pada jam 7:30 malam. Kita guna pakai Google Meet. Puji Tuhan dan terima kasih. Semoga Tuhan terus melindungi dan memimpin kita. Awak ke Tuhan lindung ayung bala menyadik dalam pengerindu ngau pengasih ya. Amin.